Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 15. Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Keragu-raguan Wicikicca _23. Keragu-raguan atau wicikicca adalah sikap skeptis terhadap Sang Buddha, ajarannya, sangga, dan praktek moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Seluruh 4 jenis sikap skeptis ini secara tersirat tercakup dalam sikap skeptis terhadap Dhamma sejati. Karena seorang yang memiliki keragu-raguan terhadap Dhamma sejati juga akan memiliki keragu-raguan terhadap Sang Buddha yang mengajarkannya, terhadap para anggota sangga yang mempraktekannya, dan terhadap gaya hidup yang sesuai dengannya. Karena itu, kami menerjemahkan wicikicca sebagai keragu-raguan terhadap Dhamma sejati. Arti yang juga tersirat dalam keragu-raguan terhadap Dhamma sejati adalah keragu-raguan terhadap kehidupan lampau, keragu-raguan terhadap kehidupan mendatang, keragu-raguan terhadap hubungan antara masa kini dengan masa lampau dan masa depan, dan keragu-raguan terhadap hubungan antara sebab dan akibat, asal mula yang saling bergantungan, paticca samuppada. Kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang dalam sangsara berhubungan dengan Dhamma sejati. Demikianlah, keragu-raguan terhadap Dhamma sejati berarti semua dari 8 jenis keragu-raguan yang telah disebutkan. Tidak termasuk keragu-raguan yang tidak ada hubungannya dengan Dhamma sejati, keraguan terhadap apakah jalan ini mengarah menuju pagoda, apakah bisnis ini menguntungkan, dan sebagainya. Keragu-raguan masalah duniawi demikian bukanlah suatu rintangan. Hanya 8 keraguan terhadap Dhamma yang merupakan rintangan keragu-raguan. Keragu-raguan terhadap meditasi ketenangan. Meditator yang menekuni meditasi ketenangan mungkin memiliki keragu-raguan terhadap praktek ini. Dapatkah meditasi pernapasan ini mengarah menuju pencapaian absorpsi? Mungkinkah mencapai 4 absorpsi hanya dengan bermeditasi pada kasina tanah? Apakah absorpsi demikian mengarah pada pencapaian kekuatan batin? Benarkah kekuatan-kekuatan ini memungkinkan seseorang mampu menciptakan benda, masuk ke bawah tanah, terbang di angkasa, melihat atau mendengar segala sesuatu? Apakah mencatat dan merefleksikan 32 bagian tubuh dapat menjamin pencapaian absorpsi? Inilah keragu-raguan yang menjadi rintangan bagi pengembangan ketenangan. Keragu-raguan terhadap meditasi pandangan terang. Dapatkah dengan hanya berperhatian murni pada aktivitas fisik seperti berdiri, duduk, berjalan, dan sebagainya, menghasilkan pandangan terang yang mampu membedakan antara batin dan jasmani? Mungkinkah seorang meditator memperoleh pengetahuan pandangan terang hanya dengan mencatat setiap fenomena yang muncul dari 6 landasan indria seperti kembang dan kempisnya perut?
Inilah contoh-contoh keraguan yang membentuk rintangan bagi kemajuan dalam praktek pandangan terang. Meditator yang memendam keraguan-raguan demikian bagaikan seorang pengembara yang berada di persimpangan jalan. Jika ia berada di wilayah yang asing, ia harus bertanya kepada mereka yang pernah berada di sana sebelumnya. Ia harus berjalan cepat jika diikuti oleh musuh-musuhnya. Jika berhenti di persimpangan jalan dan bingung, tanpa keputusan apakah harus mengambil jalan ini atau lainnya, maka ia akan ditangkap, dirampok, dan dibunuh oleh musuh yang mengejarnya. Penderitaannya disebabkan oleh keraguan-raguannya di persimpangan jalan. Demikian pula, meditator yang memiliki keraguan-raguan akan terhambat usahanya untuk mempraktekkan perhatian murni. Ia berada di persimpangan jalan. Karena tidak menyadari keraguan-raguannya, maka ia tidak mengetahui objek-objek indria sebagaimana adanya. Karena ketidaktahuannya, maka ia melekat padanya seolah-olah mereka kekal, menyenangkan, dan memiliki inti. Kemelekatan menyebabkan keserakahan, kebencian, dan kotoran batin lainnya. Demikian juga kama baik dan buruk yang mengarah menuju alam rendah dan penderitaan lain seperti kelahiran. Demikianlah meditator yang ragu-ragu akan menderita bagaikan pengembara yang ragu-ragu di persimpangan jalan akan menderita di tangan musuhnya. Sangatlah penting untuk menghalau keraguan-raguan terhadap dhamma sejati. Karena sikap skeptis ini, beberapa orang tidak dapat mempraktekkan meditasi. Beberapa tidak mendengarkan khotbah, dan beberapa tidak ingin membaca buku tentang meditasi. Mereka kehilangan kesempatan karena mencampur adukan antara keraguan-raguan dengan batin yang memeriksa. Penyebab kebingungan. Beberapa orang tidak menghargai meditasi karena mereka tidak menganggap serius Satipatthana Sutta. Ajaran Sang Buddha adalah sederhana dan langsung. Tetapi mereka mencampur aduknya dengan ajaran Abhidhamma dan kitab-kitab komentar. Karena itu mereka bingung. Sang Buddha berkata, "Sadarilah tubuh fisik Anda, kaye kayanupasi viharati." Yang berarti bahwa meditator harus memusatkan pikirannya pada bagian tubuh dan aktivitas-aktivitasnya. Bermeditasi pada bagian tubuh dijelaskan secara lengkap di bagian pengamatan ke-32 bagian tubuh seperti rambut. Tidak diragukan lagi, merefleksikan rambut dan seterusnya sebagai objek menjijikan adalah praktek perhatian murni pada tubuh. Kemudian, meditasi pada aktivitas-aktivitas tubuh dijelaskan dalam kata-kata, meditator mengetahui bahwa ia berjalan ketika ia berjalan. Gacchanto wa gaccamiti pajanati. Teks mengatakan agar kita berperhatian murni pada gerakan berjalan ketika sedang berjalan. Pada postur berdiri ketika kita sedang berdiri, pada postur duduk ketika kita sedang duduk, dan seterusnya. Jika kita tidak mengamati dan mencatat aktivitas tubuh ini pada momen kemunculannya, maka kita cenderung menganggapnya sebagai kekal, menyenangkan, dan memiliki inti. Akan tetapi, dengan mencatat segala jenis aktivitas ini, membuat kita menyadari ketiga karakteristiknya, anicca, dukkha, anatta. Dan penyadaran ini pada gilirannya membebaskan seseorang dari kemelekatan. Karena itu, Sang Buddha mendorong pentingnya perhatian murni pada setiap momen. Di sini, aktivitas tubuh yang menjadi objek pengamatan termasuk di dalamnya adalah kembang dan kempisnya perut.
ketegangan dan gerakan kembang dan kempisnya perut adalah wujud dari materi angin. Wayokaya. Mencatat dan mengetahui berarti anupassana. Oleh karena itu, mencatat dan mengetahui kembang dan kempis perut adalah kaya nupassana. Semua bentuk materi sebagai subjek bagi pengamatan. Meditator harus memastikan bahwa metode pengamatan yang dilakukan adalah benar. Tubuh fisik adalah tidak kekal, menyakitkan, menjijikkan, dan tanpa entitas ego apapun. Seseorang harus mengamatinya agar merealisasi fakta-fakta tidak menyenangkan dari kehidupan ini. Untuk mencapai hal itu, seseorang harus terlebih dulu mengetahui sifat dari tubuh fisik. Hal ini memerlukan pencatatan segala bentuk aktivitas tubuh pada momen kemunculannya. Unsur tanah. Dengan kata lain, meditator mengamati semua bentuk materi yang terwujud di seluruh tubuh, termasuk materi yang padat dan kasar, yaitu unsur tanah, patawi dhatu, diwakili oleh rambut, dan sebagainya. Meditator penuh perhatian ketika bersentuhan dengan rambut, kuku jari tangan, kuku jari kaki, atau kulit, dan sebagainya. Unsur tanah juga harus dicatat dan diketahui ketika terdapat kontak antara gigi dan lidah atau antara daging dan tulang. Semua unsur tanah yang padat, kasar, atau halus yang terasa adalah subjek bagi pengamatan Anda. Tidak ada unsur tanah yang tidak layak diamati. Unsur air. Unsur air, apo dhatu, yang bersifat mengalir dan melekatkan juga harus diamati. Unsur air terdapat pada empedu, dahak, nanah, darah, keringat, dan sebagainya. Menurut kitab komentar, unsur ini tidak dapat diraba, bukan objek kontak badan, tetapi terdapat aliran dan sifat basah hanya setelah terjadi kontak antara unsur air dengan unsur lain yang terhubung dengannya. Unsur air yang mengalir dan kohesif terasa jelas ketika seseorang bersentuhan dan mencatat air mata, ingus, air liur, keringat, dan sebagainya. Meditator dapat mencatat perwujudan apapun dari unsur air. Unsur api. Unsur api, tejo dhatu, yang panas, hangat, atau dingin, juga harus dicatat. Unsur panas meliputi 1. Panas normal dari tubuh yang menyebabkan penuaan. 2. Panas demam yang melebihi temperatur tubuh normal. 3. Panas berlebihan yang membakar. Dan 4. Panas internal dari sistem pencernaan yang mencerna dan membakar makanan yang dimakan. Unsur api ini juga harus dicatat dimanapun ia terasa. Unsur angin. Unsur dari kekakuan dan gerakan atau unsur angin, wayodhatu, juga merupakan subjek bagi pengamatan Anda. Unsur gerak ada 6 bagian. Gerakan ke atas, ke bawah, di dalam usus, pada perut, yang menyebabkan berjalan, berdiri, duduk, berbaring, menekuk, meregang, memegang, dan sebagainya. Dan gerakan yang dihasilkan dari napas masuk dan keluar. Meditator dapat merenungkan aspek manapun dari unsur angin ini. Mencatat aktivitas tubuh seperti berjalan, duduk, atau berbaring sesuai dengan ajaran dalam Satipatthana Sutta, yaitu mengetahui aspek kelima dari unsur angin. Praktek nafas masuk dan keluar berarti pengamatan unsur angin aspek ke-6. Mencatat kembang dan kempis perut adalah mengetahui unsur angin yang bergerak karena tekanan udara yang masuk. Dengan mencatat demikian,
meditator mengetahui tekanan dari udara yang masuk, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ia mencatat napas masuk dan keluar. Beberapa meditator mungkin berpendapat bahwa mereka harus berfokus hanya pada hidung saja. Hal ini benar jika tujuannya adalah pencapaian absorpsi yang berkembang hanya jika pikiran dipusatkan pada satu objek tunggal di satu titik. Memperhatikan beberapa objek di beberapa titik akan menghalangi perkembangannya. Akan tetapi, ini tidak berlaku bagi meditasi pandangan terang, yang tidak menuntut meditator membatasi perhatiannya hanya pada satu titik atau satu objek tunggal. Setiap fenomena yang muncul dari 6 landasan indria adalah objek perhatian yang benar. Sang Buddha berkata, Sabbang abhineyang sabbang dhammang abhijanati, yang berarti bahwa meditator harus berperhatian murni terhadap segala hal. Jadi dalam praktek meditasi pandangan terang, tidak ada batasan sehubungan dengan bagian tubuh fisik mana yang harus dan mana yang tidak harus dicatat. Seperti halnya gerakan ke atas, gerakan ke bawah, gerakan perut, gerakan usus, dan gerakan lainnya di segala tempat adalah objek yang patut diamati. Demikian pula gerakan udara napas tidak peduli di bagian tubuh manapun. Dengan kata lain, kembang dan kempisnya perut menunjukkan tegangan dan gerakan dalam perut. Dan oleh karena itu, mencatatnya berarti mengetahui gerakan perut. Tanpa keraguan terhadap latihan perhatian murni. Mencatat kembang dan kempisnya perut berarti mengetahui unsur udara sesuai dengan Satipatthana Sutta. Ini berarti mencatat unsur udara pada napas masuk dan keluar. Salah satu dari 6 bagian unsur udara yang jelas terlihat pada perut. Demikian juga dengan pengamatan melalui postur tubuh dan kejernihan kesadaran. Karena itu, mencatat kembang dan kempisnya perut sewaktu duduk atau mencatat duduk berarti mengetahui unsur udara dan perilakunya. Ini adalah perhatian murni pada tubuh dan demikian pula dengan mencatat bentuk lain dari aktivitas tubuh seperti menekuk, bergerak, berjalan, dan sebagainya. Kemudian mencatat perasaan, kejang, panas, sakit, berarti perhatian murni pada perasaan. Mencatat setiap peristiwa batin kapanpun munculnya, berimajinasi, berpikir, berniat, dan sebagainya, adalah perhatian murni pada kesadaran. Mencatat, melihat, mendengar, dan sebagainya ketika hal-hal ini terjadi adalah perhatian pada kondisi mental. Oleh karena itu, perhatian murni pada kembang dan kempisnya perut dan semua fenomena batin jasmani lainnya pada saat berlangsung adalah praktek benar yang sesuai dengan ajaran dari Satipatthana Sutta. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Namun mereka yang tidak sepenuhnya memahami sifat meditasi pandangan terang cenderung menjadi skeptis. Kebanyakan yang bersikap skeptis ini adalah yang banyak membaca dan kritis. Wanita kebanyakan memiliki keyakinan total pada guru meditasi, dan umumnya mereka menekuni praktek pandangan terang dengan sepenuh hati. Mereka dengan mudah mencapai ketenangan berkat pendekatan tidak kritisnya dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketenangan tentu saja diikuti oleh pandangan terang, dan oleh karena itu tidak sulit bagi mereka untuk melewati tingkat demi tingkat pengetahuan pandangan terang secara berturutan. Namun, hal ini tentu tidak berlaku untuk semua meditator wanita. Ada juga di antara mereka yang tidak memperoleh kemajuan karena pikiran kritis mereka. Beberapa orang gagal mencapai pandangan terang karena kelengahan, usia, kesehatan yang buruk,
dan tidak adanya totalitas dalam usaha. Juga ada meditator dari umat awam atau biku yang mencapai konsentrasi dan pandangan terang dengan cepat berkat usaha yang sistematis mengikuti instruksi. Mudah untuk mencapai konsentrasi jika meditator yakin atas efektivitas metode pandangan terang yang kami sebutkan di atas, dan jika ia berlatih dengan tekun dan bersemangat. Kemurnian pikiran melalui ketenangan sementara. Meditator tidak seharusnya memendam keraguan-raguan dan pikiran kritis, melainkan harus mencatat dan menolaknya. Yang juga sama penting untuk dicatat dan ditolak adalah nafsu keinginan indria, niat buruk, kelambanan, dan kegelisahan. Dengan cara ini, seseorang akan terbebas dari keraguan-raguan dan rintangan lain. Dan karena selalu penuh perhatian, maka pikiran menjadi murni. Ini adalah ketenangan sementara yang berorientasi pada pandangan terang yang setara dengan konsentrasi akses. Ini juga dapat disebut sebagai konsentrasi akses karena terbebas dari rintangan batin. Karena itu, dalam kitab komentar atas Satipatthana Sutta, pengamatan pada postur tubuh, pemahaman jernih, pengamatan pada 4 unsur, dan metode pandangan terang lain dikatakan sebagai konsentrasi akses. Konsentrasi sesaat dan konsentrasi akses menjamin kemurnian pikiran. Karena itu Sang Buddha mengajarkan, orang lain mungkin memiliki keraguan terhadap Buddha sejati, Dhamma sejati, dan Sangha sejati. Namun, kami akan mengatasi keraguan-raguan demikian. Demikianlah, Anda harus mempraktekkan penghapusan yang akan mengurangi kotoran batin Anda. Anda harus menegaskan niat Anda untuk mengatasi keraguan-raguan dengan mengikuti jalan dari pandangan benar dan tekad benar. Anda harus berlatih demi kemajuan spiritual dan mengakhiri kotoran batin dari keraguan-raguan melalui tekad. Mengatasi keraguan-raguan melalui pandangan terang dan pengetahuan sang jalan. Hanya terbebas dari rintangan batin semata tidak memungkinkan kita mengatasi keraguan-raguan. Kita harus berusaha mengatasinya hingga akar keraguan-raguan itu tercabut pada pencapaian pemasuk arus. Bahkan, setelah kemurnian batin tercapai dengan padamnya rintangan-rintangan batin, kita harus tetap mencatat kembang dan kempisnya perut dan fenomena batin jasmani lainnya. Kemudian, meditator melihat perbedaan antara objek yang dicatat dan kesadaran yang mencatat. Ia akan menyadari ketika mengamati kekakuan, gerakan, dan kemunculan materi, itu adalah satu hal, dan kesadaran yang mencatatnya adalah hal lainnya. Ia akan melihat pembedaan yang sama pada momen ketika ia duduk, menekuk, dan sebagainya. Singkatnya, perbedaan antara batin dan jasmani akan menjadi nyata pada setiap momen perhatian murni. Pandangan terang atas pembedaan demikian disebut pengetahuan analitis atas batin dan materi. Pengetahuan ini adalah dasar bagi meditasi pandangan terang. Jadi adalah penting untuk memilikinya pada sudut pandang yang benar. Hanya setelah mengalami sendiri pengembangan pengetahuan analitis atas batin dan jasmani secara benar selama praktek perhatian murni, maka meditator dapat memperoleh kemajuan dan melewati tingkat-tingkat pandangan terang yang lebih tinggi. Pembedaan antara batin dan jasmani yang direalisasi meditator adalah murni. Awalnya tidaklah mungkin membedakan batin dan jasmani. Keduanya terikat erat dan tidak suka dianalisis secara intelektual. Misalnya, saat Anda menggerakkan tangan,
Anda tidak dapat membedakan antara gerakan itu sendiri dengan niat untuk menggerakkannya. Ketika Anda mencatat dan perbedaannya menjadi jelas, tidaklah mungkin keliru antara satu dengan yang lainnya. Materi yang dicatat dan kesadaran yang mencatat jelas terlihat perbedaannya. Pembedaan ini muncul pada Anda pada setiap momen pencatatan dan juga pemahaman mengenai tiadanya ego hidup atau jiwa di luar batin dan jasmani. Ini adalah kemurnian pandangan. Ditthi Visuddhi. Ketika Anda terus mencatat, Anda akan menyadari hubungan sebab akibat antara batin dan jasmani. Misalnya, tangan Anda menekuk karena keinginan Anda untuk menekuknya. Anda memiliki kesadaran karena di sana ada objek untuk disadari, dan seterusnya. Anda merefleksikan hubungan sebab akibat antara kotoran batin pada kehidupan lampau Anda dengan perwujudan batin dan materi seperti kesadaran tumimbal lahir pada kehidupan saat ini. Hubungan sebab akibat antara manfaat dan bahaya yang Anda alami. Usaha dan harapan Anda untuk kehidupan yang lebih baik dan keberlangsungan batin dan jasmani dalam kehidupan mendatang. Pandangan terang atas sifat terkondisi dari batin dan materi ini disebut pengetahuan dengan melihat kondisionalitas, pancaya pariggaha-nyana. Meditator sekarang melihat dengan jelas bahwa batin dan materi hanya merupakan kondisional atau hanya sekedar sebab dan akibat, dan bahwa tidak ada entitas ego atau jiwa yang kekal yang berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Inilah kemurnian dengan mengatasi keraguan-raguan, Kangkha Vitarana Visuddhi. Dengan kemurnian ini, meditator terbebas dari segala keraguan-raguan seperti, apakah aku ada di masa lalu? Apakah aku terlahir hanya dalam kehidupan ini? Apakah aku diciptakan oleh Dewa, Brahma, atau Tuhan? Akankah aku tetap ada setelah kematian? Dan sebagainya. Ia memperoleh kepastian akan hubungan sebab akibat antara satu kehidupan ke kehidupan lain dan tiadanya jiwa hidup. Meditator harus mengatasi keraguan-raguan melalui kemurnian ini. Kemudian, ia harus melanjutkan mencatat. Ia akan melihat fenomena yang dicatat muncul dan berlalu. Ia menyadari hukum ketidakkekalan dan penderitaan kehidupan yang tidak memuaskan dan tidak dapat diandalkan. Ia menyadari juga kondisionalitas segala sesuatu. Keawasannya tidak terbatas hanya pada batin dan jasmani, namun mencakup seluruh fenomena yang muncul dari 6 indria. Jenis keawasan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Segala sesuatu harus dianalisis dan diketahui dalam hal ketiga karakteristiknya. Sabang parinyeyang. Ketika pengetahuan pandangan terang analitis demikian telah lengkap, sewaktu mencatat muncul dan lenyapnya batin dan jasmani yang tanpa henti, meditator akan melihat lenyapnya bentukan-bentukan mental, yaitu Nibbana pada tingkat memasuki arus. Saat itu, ia tidak akan memiliki keraguan-raguan apapun terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Juga tidak akan bersikap skeptis terhadap latihannya, terhadap sangsara di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, atau terhadap kondisionalitas segala fenomena. Saat itu, meditator telah melampaui segala keraguan. Seorang meditator yang sepenuhnya terbebaskan dari keraguan adalah seorang pemasuk arus. Oleh karena itu, Anda harus mengatasi keraguan-raguan minimal pada tingkat memasuki arus. Demikianlah saya akhiri part 15.
Pada video part selanjutnya akan dibacakan 5 jenis pelepasan, yaitu kemarahan, dendam, rasa tidak berterima kasih, keangkuhan, dan iri hati. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang